Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Qanaah seperti biasa di matematika subtema 4, ya di tema 8 tentunya, tentang diagram batang. Sebelum kita mulai, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, kali ini di subtema 4 kita akan mempelajari tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Nah, di sini sudah ditampilkan diagram batang. Diagramnya berjudul banyak rumah di sepanjang Jalan Mawar sampai Jalan Lili. Nah, sudah terlihat ya. Di sini yang kita lihat kan Jalan Mawar itu yang biru itu 35, bukan di atas 30 tapi belum sampai angka 40, atau di tengah-tengah 30 sama 45. Berapa? Ya, 35. Terus ada Jalan Anggrek itu juga antara 40 dan 50, berarti 45 kira-kira segitu. Lalu yang Jalan Kamboja yang hijau itu 50, sedangkan yang Jalan Lili banyaknya rumahnya adalah 60 rumah. Di sini sudah ada pertanyaan, jadi kita membaca diagram ini dan kita menafsirkan maksud diagram ini apa. Nah, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan yang ada di samping diagram. Nomor 1, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Nah, jawabannya dari diagram yang kita lihat sudah kelihatan ya. Walaupun kita tidak tahu jumlahnya, kita bisa lihat dari warna batang yang paling panjang, yang paling tinggi itu yang mana? Iya, yang warna ungu. Yang warna ungu itu berarti untuk melambangkan rumah yang di jalan apa? Iya, betul, yang di Jalan Lili. Nah, di Jalan Lili. Selanjutnya, yang nomor 2. Nah, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Berarti kita cari yang batangnya, yang diagram batangnya paling rendah atau paling pendek. Yang mana berarti? Yang biru. Yang biru berarti Jalan Mawar. Berapa jumlahnya itu? 35. Kita cukup tulis Jalan Mawar karena yang ditanyakan adalah tempatnya, bukan jumlahnya. Lanjut nomor 3. Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Nah, yang di sini ditanyakannya berapa banyak perbedaan, itu sama saja menanyakan selisih rumah yang ada di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar. Yang di Jalan Kamboja ada berapa? Nah, Jalan Kamboja kan yang hijau. Jalan Kamboja itu ada 50. Iya, 50 rumah. Lalu yang di Jalan Mawar ada 35. Berarti 50 dikurangi 35 sama dengan 15 rumah. Mudah ya. Selanjutnya yang nomor 4. Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Wah, caranya sama nih. Gimana yo? Nah, Jalan Lili berapa? 60. Jalan Kamboja berapa? 50. Ya, tinggal dikurangi saja ya. Yang besar kurang yang kecil. Terus yang nomor 5. Berapa banyak rumah semuanya? Berarti dijumlah jumlah rumah semuanya di Jalan Lili, Jalan Kamboja, Jalan Anggrek, dan Jalan Mawar. Ditambah semua ya, 60 tambah 50 tambah 45 tambah 35. Berhati-hati ya saat menghitung, yang teliti penjumlahannya biar tidak keliru. Selanjutnya kita akan melihat diagram tapi bentuknya menggunakan emoticon. Anggap saja, sebut saja diagram gambar ya. Di sini sudah ada tabel yang judulnya sumbangan buku selama 1 minggu. Sudah terlihat, di situ ada tabelnya, yang kolom pertama itu hari. Selanjutnya, terus ada banyak sumbangan buku. Nah, itu jumlahnya berarti misalkan Senin berarti yang menyumbang itu 20 buku, Selasa 14, dan seterusnya sampai ke hari Sabtu. Nah, pembuatan diagramnya akan menggunakan tanda emoticon senyum. Nah, setiap tanda emoticon senyum itu kita sebutnya emoticon. Setiap tanda emoticon, satu emoticon mewakili 2 buah buku ya. Berarti kalau tanda emoticonnya ada 2, dia mewakili 4 buku.
Kalau emotikonnya ada 3, berarti ada 6 buku dan seterusnya. Nah, mari kita buat bersama-sama. Sudah kita buat rancangan diagramnya ya, itu kolom-kolomnya sudah ada. Ditulis yang bagian bawah itu nama harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, kita isilah nih memanjang ke atas. Mulai dari hari Senin. Hari Senin itu kan 20 buku. 20 buku, kalau satu emoticon mewakili 2, berarti bagaimana caranya? Iya, dibagi 2, berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti hari Senin diwakili oleh 10 emoticon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya, 10 ya. Selanjutnya yang hari Selasa. Hari Selasa ada 14. Berarti berapa emoticon? Dibagi 2 dulu berarti ya. Dibagi 2 berarti 7. Berarti ada 7 emoticon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu hari Rabu itu ada 4 buku. Berarti butuh berapa? Iya, 4 dibagi 2, 2. Berarti ada 2 emoticon. 1, 2. Mudah ya, yang ini mah gampang. Terus ada hari Kamis. Hari Kamis ada 10 buku. 2 buku oleh 1 emoticon. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti ada 5 emoticon. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang hari Jumat. Hari Jumat ada 8 buku. Berarti ada berapa emoticon? 8 dibagi 2 sama dengan 4 emoticon. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yang hari Sabtu. Hari Sabtu ada 12. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti ada 6 emoticon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai ini bisa dipahami ya. Kalau masih kurang jelas bisa diulangi lagi. Biasanya videonya bisa diulangi lagi dari yang kalian belum paham. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan di samping ini untuk menafsirkan dari diagram yang sudah kita buat. Nomor 1 ya, kita jawab bersama yuk. Nomor 1, berapa banyak buku sumbangan yang diterima di hari Jumat? Nah, kalau kita lihat dari diagram, itu kan hari Jumat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 emoticon. 1 emoticon mewakili 2 buku. Berarti 4 emoticon dikali 2 buku sama dengan 8 buku. Iya, jadi sumbangan yang diterima di hari Jumat adalah 8 buku. Lalu yang nomor 2, hari apakah terdapat buku sumbangan paling banyak? Nah, ini kita lihat nih. Dari diagram ini yang paling banyak atau yang paling tinggi emoticonnya yang mana, hari apa ini? Dari hari Senin sampai Sabtu hari apa? Iya, hari Senin. Betul sekali, pintar nih soalnya semuanya. Jawabannya hari Senin. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Selasa? Nah, hari Senin berapa ya ini emoticonnya? Emoticonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 yang hari Senin ya. Terus yang hari Selasa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tadi Senin 10, yang Selasa 7, berarti 10 tambah 7 apa? 17. Lalu satu emoticon itu mewakili 2 buku, berarti 17 dikali 2 buku sama dengan 34 buku. Atau bisa juga dengan cara ini kan tadi yang hari Senin 10 emoticon, berarti 10 kali 2 buku sama dengan 20 buku, ditambah Selasa kan 7 emoticon, berarti 7 dikali 2 buku sama dengan 14 buku, sehingga 20 buku yang pada hari Senin ditambah 14 buku yang ada di hari Selasa sama dengan 34 buku. Lanjut nomor 4 dan nomor 5, coba dikerjakan sendiri ya. Yang nomor 4 itu berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Rabu dan Sabtu? Rabu berapa Rabu? Ada 2 emoticon, berarti berapa buku? 4 buku. Kalau Sabtu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 emoticon, berarti kan ada 12 buku. Nah, 12 buku, yang besar kan yang 12 buku ya dibanding yang 4, berarti 12 dikurangi 4. Berapa jawabannya itu? Di situ ditulis ya.
Nomor 5, berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Sabtu? Caranya berarti dihitung semua ini emotikonnya berapa ini di hari dari Senin sampai Sabtu. Lalu setelah dijumlah semua emotikonnya dikali 2 karena satu emotikon mewakili 2 buku. Saya dikerjakan sendiri biar makin paham, makin mengerti materinya seperti apa. Jadi matematika itu bisa dipahami jika kita mau sering-sering latihan, tidak hanya menyimak tapi juga latihan yang banyak mengerjakan soal. Sekarang kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang nih. Nah, di sini sudah ada tabel yang berjudul jadi data warna rumah dan banyaknya rumah berdasarkan warnanya, maksudnya gitu ya. Nah, sudah ada tabelnya. Di sini warna merah itu 8 rumah, warna kuning 6 rumah, warna hijau 10 rumah, dan warna biru ada 4 rumah. Kita buat garisnya dulu untuk membuat diagram batangnya. Kita beri judul diagram batang jumlah rumah berdasarkan warna. Nah, lalu kita buat nih yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu sebagai warna rumahnya. Kita tulis nih ada merah, kuning, hijau, biru. Terus yang bagian atas yang tinggi itu kita tulis angka 1 sampai 10 atau boleh juga sebenarnya 2, 4, 6, 8, 10 itu boleh. Ya. Tapi boleh angka 1 sampai 10. Jadi yang vertikal ini menunjukkan jumlah rumahnya. Nah, lalu kita arsir nih. Merah itu nanti misalkan kalian buatnya pakai penggaris ya. Kita mulai. Warna merah ada 8. Nah, kita arsir. Warna merah kita blok itu memanjang ke atas. Seperti yang kemarin itu loh. Tapi kemarin kan masih pakai tabel ya. Sekarang ini sudah tidak ada garis-garis yang banyak. Jadi langsung memanjang ke atas nih. Merah ada 8. Kita buat 8. Terus yang kuning ada berapa? Ada 6. Berarti kuning tingginya sampai 6. Ada menunjukkan 6 rumah. Terus kalau yang hijau ada berapa banyak rumah? Ada 10. Berarti tingginya sampai 10. Terus yang biru ada 4. Berarti tingginya sampai 4. Atau boleh juga solih-solihah semuanya mengkreasikan diagram batangnya sesuai dengan warnanya. Misal merah berarti kalian arsir dengan warna merah batangnya, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau, dan biru dengan biru. Biar jelas dan cantik ya. Boleh. Nah, sampai sini paham ya? Ini adalah salah satu contoh membuat diagram batang yang sederhana. Nah, misalkan masih bingung bisa diulangi lagi atau tanya ke ustadzahnya yang di kelas. Oke. Nah, terakhir. Di sini sudah disajikan tabel. Buatlah diagram dengan menggunakan data berikut. Lalu gunakan tanda bintang untuk mewakili setiap 5 orang. Misal mainan bekas kan yang menyumbang ada 15 orang. Berarti nanti berapa bintang? Kan tadi berarti mainan kan 15 orang. 1 bintang 5 orang. Berarti 15 bagi berapa? Bagi 5. Bagi 5 hasilnya 3. Berarti nanti kalau misalkan dibuat di diagramnya itu diwakili oleh 3 bintang. Terus yang selanjutnya sepatu, buku, baju juga kalau mau nyari bintangnya berapa bisa dibagi 5 dulu. Kenapa dibagi 5? Karena 1 bintang itu mewakili 5 orang. Nah, silakan yang ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan soal agar makin memahami materi-materi yang ada di subtema 4 ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran di subtema 4, tema 8. Hari Rabu kita sudah mulai penilaian harian. Jangan lupa untuk selalu belajar dan jangan lupa juga untuk berdoa terlebih dahulu. Minta doa kepada orang tua agar dimudahkan dalam menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, dan semoga ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sekian dari Ustazah, afwan jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.